Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa dan juga kapan waktu diperlukannya puasa itu kapan. Nah, puasa secara lughah atau secara bahasa yaitu al-imsa, artinya menahan, itu secara lughah. Seperti halnya dalam surat Maryam ayat 26, qaulu ta'ala an sayyidatina Maryam, dari sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman, saya nadar pada Allah sauman, dengan puasa. Dalam artian nadar tersebut nadartu imsakan anil kalam, nadar untuk menjaga dari pembicaraan. Itu puasa secara lughah. Kalau puasa secara hukum syarak, al-imsaku an jami'il mubtirati, menahan dari semua yang membatalkan. Dalam artian menjaga dari semua perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya makan, minum dan lain sebagainya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang mana dari mulai keluar fajar sampai terbenamnya matahari, atau terbit, sampai matahari itu tenggelam, ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Nawaitu shauma ghanin, hanya seperti itu. Terus kapan diperlukannya puasa? Furido bis sanatis saniyah minal hijrah, diperlukannya puasa itu, awal mula diperintah puasa atau diperlukannya puasa itu tahun kedua dari hijrah, setelah hijrah Nabi Muhammad. Nah, baru tahun keduanya itu diperlukan puasa. Dan Rasulullah pun waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadatin, Rasulullah pun hanya mengalami puasa itu 9 kali. Cuma mengalami 9 kali. Mana dalil Quran yang mengatakan kita harus berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dari Qurannya. Jadi puasa pun sebelum kita, orang-orang terdahulu pun itu berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dalam artian al-ma'asi, kita menjadi segala maksiat. Fa inna shauma yuksiru syahwat, karena sesungguhnya puasa itu bisa memecahkan syahwat, bisa menghilangkan syahwat. Allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu permulaan dari maksiat. Kama qala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarus sabab, hei golongan pemuda, manis tato aminkum al-ba'ata, apabila engkau mampu untuk mempunyai biaya, jika engkau mampu terus mempunyai biaya, falyatajawwaz, maka bernikahlah. Kata Rasulullah, jika engkau punya biaya, sudah mampu, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya nikah itu bisa memejamkan mata dari hal yang tidak diinginkan atau dari perkara yang haram. Wahsanul farji, dan juga menjaga farji. Wa man lam yastati, kata Rasul, barang siapa yang tidak mampu, dalam artian belum mampu untuk menikah karena belum ada biaya, falaihi bisaum, maka kepada orang tersebut bisaum, harus puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena ketika orang tersebut, lelaki tersebut atau pemuda tersebut berpuasa, itu akan menjadi penawar atau akan menjadi obat biar tidak melakukan hal
yang diharamkan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Ruya bi masyru'iyatis shaum. Diriwayatkan disyariatkannya puasa. Annallaha ta'ala khalaqal aql. Allah itu membuat akal. Faqala aqbil faqbal. Terus Allah berkata kepada akal tersebut, aqbil, menghadap ke sini, hei akal. Aqbil, akal tersebut menghadap kepada Allah. Summa qala, terus Allah berkata kepada akal, man anta wa man ana. Siapa engkau akal, wa man ana, dan siapa saya, kata Allah. Qala al-aqlu, akal pun berkata, menjawab dari pertanyaan Allah. Kata akal, anta rabbi wa ana abduka. Engkau ya Allah Tuhanku, wa ana abduka, dan saya hamba. Ad-dhaif, hambamu yang lemah, kata akal. Faqala Allah Ta'ala, terus kata Allah berkata kepada akal, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka, kata Allah. Ya akal, aku tidak pernah menciptakan makhluk a'azzu yang lebih mulia minka daripada engkau. Jadi akal itu mulia. Terus dari sana summa khalaqallahu ta'ala nafsu. Dari sana Allah setelah membuat akal, lalu Allah menciptakan nafsu. Faqala laha, terus Allah berkata kepada nafsu, aqbili falam tujib. Kata Allah, hei nafsu, sini menghadap kepadaku, kata Allah. Falam tujib, tidak menjawab sama sekali. Nafsu tidak menjawab sama sekali. Summa qala laha, terus Allah, lelah gak apa-apa, gak menjawab. Terus Allah ngomong lagi nih pada nafsu, mana anti wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa saya, kata Allah. Faqala ana wa anta. Terus nafsu tersebut berkata, siapa engkau dan siapa saya? Lalu menjawab nafsu tersebut, saya yang engkau gitu, kamu anak-anak anta. Itu dijawab oleh nafsu. Karena menjawabnya seperti itu, fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sana. Dari sana Allah menyiksa nafsu tersebut di neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, summa akhrajaha, Allah mengeluarkannya dari neraka jahanam. Terus faqala, Allah pun berkata lagi kepada nafsu tersebut, man anti wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya, kata Allah. Fa'ajabtuhu kal awal. Nafsu tersebut menjawab lagi seperti jawaban yang awal. Ana, anta. Seperti itu. Summa ja'alaha fi naril jud. Karena jawabannya seperti itu lagi, terus Allah menjadikannya menyiksa lagi fi naril jud, yaitu di neraka jud, mi'ata sanatin, 100 tahun, disiksa lagi 100 tahun. Setelah 100 tahun, summa akhrajaha, Allah mengeluarkan nafsu dari neraka jud tersebut, diangkat lagi oleh Allah, dikeluarkan. Fasa'alaha, terus Allah bertanya, hei nafsu, man anti wa mana ana. Itu yang ketiga kali. Siapa engkau dan siapa saya, kata Allah. Fa'aqrat, dari sana barulah nafsu tersebut mengaku bi annaha la abdu wa annahu rabbu. Sungguhnya aku itu seorang hamba, seorang abid, wa annahu rabbu, dan engkau ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Nah, dari sana fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha shaum bisababi dzalika. Maka dari itu Allah mewajibkan kepada nafsu untuk puasa karena tersebab nafsu tersebut sudah mengakui bahwa ya, saya hambamu dan engkau Tuhanku, yaitu Allah. Terus apa hikmahnya dipardukannya puasa itu? Al-hikmatu fi fardhiyatis shaum. Hikmah dipardukannya puasa itu salah sina yauman. Jadi hikmah dipardukannya puasa 30 hari. Anna abana, sungguhnya bapak kita semua yaitu Adam alaihissalam dulu waktu di surga, lama akala fil jannah, ketika Nabi Adam memakan
makan di surga, yaitu dari tangkal atau dari pohon yang mana buahnya itu yang dinamakan buah khuld. Baqiya fi jawfihi, jadi makanan itu berada di dalam perut miqdar salasina yauman, yaitu 30 hari. Falamma taba, ketika Nabi Adam tobat ilallahi kepada Allah, amarahu bisawm salasina yauman. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk puasa 30 hari. Bila yaliha, beserta malam, siang dan malam itu puasa. Diperintah oleh Allah. Karena Nabi Adam dulu tobat kepada Allah. Li'anna ladzatad dunya arba'atun. Karena sungguhnya lezatnya dunia itu ada 4. Yang pertama at-ta'am, yang kedua syarab, yang ketiga jima, yang keempat naum, makan, minum, jima dan juga tidur. Itu lazat dunia ada 4. Fa innaha hijabun, karena yang 4 itu hijabun, akan menjadi penghalang lil abdi minallah, akan menjadi penghalang seorang habib kepada Allah. Itu diperintahkan puasa kepada Nabi Adam, itu sebuah kisah. Dulu 30 hari harus puasa Nabi Adam, siang dan juga malam. Siang malam itu. Wa furidu ala Muhammadin wa ummatihi, dan diperlukan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya bin nahari, pada waktu siang. Kalau malamnya kita tarawih. Wa ubiha al-aqlu bilaili, dan diperbolehkan makan pada waktu malam. Dan artinya kalau udah maghrib kita makan, itu diperbolehkan. Kalau dulu Nabi Adam siang dan juga malam. Wa huwa fadlun minallah, dan inilah yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu sebuah fadl dari Allah dan juga kemuliaan bagi kita semua. Nah, jadi itulah fadilah puasa dan kapan diperlukannya seperti itu. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.